Hai, saya Rifa Nugraha dan saya adalah seorang guru. Mengajar adalah salah satu bagian dari hidup saya. So, let's just start the vlog today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Sehat. Oke, sebelum itu Pak Rifa mau ngecek kehadiran dulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Bisa kenapa? Anak-anak, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa minta doa. Siap, gerak, berdoa. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan bisa berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Selanjutnya anak-anak, sebelum Pak Rifa menjelaskan apa yang akan kita pelajari, silakan anak-anak bisa cermati video yang akan Pak Rifa putarkan. Fakta menarik, inilah julukan 10 negara di ASEAN. Indonesia, Malaysia, Singapura. Singapura adalah negara dengan julukan Lion City atau Putri Singa. Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja. Negara ini sering disebut sebagai the land of the camel atau tanah kedamaian dari kemakmuran. Ada berapa jumlah negara yang masuk ke dalam organisasi ASEAN? Vina, Pak Rifa mau tanya, apakah negaramu saat ini termasuk ke dalam organisasi ASEAN? Negara mana, Vina? Betul? Kita hari ini akan belajar menyimpulkan sebuah teks laporan. Dan yang kedua adalah belajar mengenai ASEAN. Apakah ASEAN ini membawa dampak pada kehidupan kita? Adakah yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Ya, salah satu yang bisa kita rasakan dari dampak terbentuknya organisasi ASEAN adalah kesejahteraan, kemakmuran, dan perdamaian di lingkup Asia Tenggara dapat terjamin. Sehingga kita sekarang bisa menikmati fasilitas seperti sekarang, pendidikan yang layak, belajar dengan nyaman, tentram, seperti itu anak-anak ya. Kemudian anak-anak, Pak Rifa akan menayangkan sejarah organisasi ASEAN. Negara-negara di Asia Tenggara. Nah, ASEAN itu Association of Southeast Asian Nation. Diawali dari pertemuan 5 menteri luar negeri. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Filipina, ada Singapura, serta Thailand. Tujuannya ini adalah supaya tercipta kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Fungsi negara ASEAN sendiri itu dibagi menjadi dua anak-anak. Fungsinya yang pertama adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas nasional. Yang kedua, untuk mempercepat tumbuhnya perekonomian antar negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN tadi anak-anak, yang pertama ada Bapak Adam Malik dari Indonesia, kemudian ada Narcisco Ramos, perwakilan dari Filipina, ada juga Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, ada Malaysia Tun Abdul Razak, dan juga Thailand Tanat Khoman. Pak Rifa mau tanya, ada yang tahu kepanjangan dari ASEAN? Oke, apa anak-anak? Association
Mas A'la, ada berapa negara pendiri ASEAN A'la? Ada 5. Mas Farid, mana saja Farid? Indonesia, Singapura, Malaysia. Itu adalah 5 negara pemrakarsa atau pendiri dari organisasi ASEAN, anak-anakku. Nah, selanjutnya Pak Rifa akan menampilkan sebuah tayangan kembali, anak-anak. Ini mengenai profil negara-negara ASEAN. Selanjutnya ada negara Singapura. Luas wilayahnya kecil sekali. Berapa anak-anak? 697 km persegi. Bahkan dengan Kabupaten Rembang masih luas Kabupaten Rembang loh. Oh, ternyata Singapura sangat kecil sekali. Kondisi sosial budaya negara Malaysia. Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Ada patung yang tinggi ya. Sekarang Pak Rifa mau tanya jawab tebak-tebakan mengenai ibu kota yang ada di Asia Tenggara. Ibu kota dari Indonesia kan? Oke, Vina. Jakarta, pintar. Ibu kota Malaysia, Farid. Kuala Lumpur. Ibu kota dari Filipina, Mas Raffi. Ayo. Kelamaan. Mana? Manila. Ibu kota Laos, Hira. Itu sedikit tentang ibu kota yang ada di negara ASEAN. Sip, tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang anak-anak Pak Rifa bagi menjadi 5 kelompok besar. Oke? Yang kelompok 1 ada A'la, Lutfi, Angga, Vina, Vida, dan Mela. Kelompok 2 ada Iwan, Lana, Huda, Naila, Arin, Nelly. Kelompok 3 ada Raffi, Rafa, Iza, Zahira, Dinda, Mira. Kelompok 4 ada Syahrul, Iqbal, Wawan, Lia, Salwa, Nafa. Kelompok 5 ada Farid, Amri, Fahri, Fian, Feli, dan Kaila. Semuanya sudah menempati kelompok masing-masing? Oke, kelompok 1 angkat tangan. Di mana kelompok 1? Sip. Kelompok 2 mana kelompok 2? Sip. Kelompok 3? Oke, kelompok 4? Kelompok 5? Oke, sip. Semuanya sudah lengkap. Tugas kalian adalah mendiskusikan apa saja yang ada di dalam LKPD yang Pak Rifa bagikan. Diisi bersama-sama, jangan lupa identitas di depan juga diisi. Kemudian setelah berdiskusi berdasarkan tadi video dan tayangan yang Pak Rifa tampilkan, habis itu nanti akan mempresentasikan per masing-masing kelompok maju ke depan. Setelah diisi anak-anak silakan buka lembar selanjutnya, baca petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Kegiatan selanjutnya adalah silakan berdiskusi. Boleh mulai dibuka soal-soal yang di LKPD-nya. Apabila ada kesulitan bisa panggil Pak Rifa. Untuk menjawabnya di bawah sudah ada tempat menjawabnya ya. Ada kotak di situ. Tapi kalau misalkan tidak pas bisa ditulis di bawahnya juga. Bisa? Ya, pertanyaannya ada di situ toh. Nah, silahkan dijawab kemudian diisi. Misalkan dalam kotaknya tidak pas bisa ditambah di bawahnya. Kalian pun juga boleh mengambil informasi dari sumber-sumber yang lain. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya, yang lain bisa sambil mengerjakan dan dengarkan. Nanti apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke kelompok 3, silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Aplaus untuk kelompok 5, tepuk tangan. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kalau begitu Pak Rifa mau tanya, apakah pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan?
Kenapa kok bisa menyenangkan? Kasih tahu kenapa, Wan? Karena bisa mengetahui informasi yang baru. Oke, bisa mengetahui informasi baru. A'la, kenapa A'la? Karena banyak video menarik. Oh, bisa ditambah video menarik. Mas Amri, kenapa Amri? Bisa berdiskusi dengan teman. Nah, Mela kenapa? Bisa belajar bersama teman ya. Kalau begitu anak-anak, setelah ini Pak Rifa ada hal yang menarik lagi. Kita akan mencoba bermain ASEAN Monopoly. Ya. Nah, ASEAN Monopoly ini kita mainkan bersama-sama, tujuannya adalah mendapatkan informasi-informasi baru lagi yang lebih dalam lagi terkait tentang negara-negara ASEAN. Peraturan dari permainan ini adalah permainan dimainkan oleh 5 kelompok, betul ya? 5 kelompok. Permainan akan selesai dalam 4 putaran. Nah, cara memainkannya adalah dengan menggulirkan dadu ini anak-anak. Mari kita mulai permainannya. Yang lain bisa berdiri. Coba ini kita mainkan di atas meja ya. Nih kartu kesempatannya ya, ada pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ada dana umum. Di sini ada kartu informasi. Ini untuk pionnya. Kelompok 1 mana? Satu ini ya. 1. Kelompok 2 mana? Oke. Kelompok 3 mana? Oke, ini ya, kelompok 3 ya. Kelompok 4 mana? Sini ya. Kelompok 5 mana? Ini ya. Oke. Siap? Bisa home pimpah dulu. Kira-kira siapa yang mau jalan dulu? Perwakilan kelompoknya siapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba. Oke, maju pertama, maju kedua. Nah, terakhir. Oke, siap ya? Kelompok yang tadi maju pertama siapa? Silakan digulirkan dadunya. Nanti diambil Farid ya. Berapa Farid? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di Brunei. Sebutkan satu hal yang kamu ketahui tentang Brunei. Mayoritas agama Brunei adalah Islam. Oke, mayoritas agama Brunei adalah Islam. Kelompok 2 mendapat 1 poin. Kelompok berapa? Silakan lempar aja ke situ. Atau di sini nggak apa-apa. Silakan. 1 silakan. Nah, maju, dimajuin. 1 di Malaysia. Pada pertanyaan, satu hal yang kamu ketahui tentang Malaysia. Jawab kelompoknya, ayo. Apanya yang hadiah? Negaranya. Betul? Salah. Yang betul adalah kemerdekaannya diberikan oleh Inggris. Maaf tidak jadi dapat poin ya. Oke, lanjut. 2, majukan 2. Majukan 2. Ya, itu 2. Singapura. Sebutkan hal yang kamu ketahui tentang Singapura. 1. Wilayahnya berukuran kecil. Dapat 1 poin. Lanjut. Siapa sekarang? Lempar aja, yuk. Ya, lempar. 3, maju 3. 1, 2, 3. Oke, Thailand. Apa yang kamu ketahui tentang Thailand? Tidak pernah dijajah. 1 poin. Ambil lagi, diambilin. 6, majuin 6. Ayo, ada yang mau majuin? Ada yang majuin, boleh. Yang lain juga boleh main. Oke, di mana itu anak-anak? Vietnam. 1 ketahui tentang Vietnam. Dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Partai Komunis Vietnam. Betul. 1 poin lagi. Oke, lanjut siapa lagi? Oke. Oke, 4. Brunei, apa yang kamu tahu tentang Brunei? Ya, sebutannya negara petrodolar. Karena kelompoknya Iqbal tadi kelompok berapa? Kelompok 4 telah mengumpulkan 3 poin untuk Brunei, maka dia berhak mendapatkan sertifikat kepemilikan negara Brunei. Oke. Baiklah anak-anak, karena ternyata sudah 4 putaran ya. Dan coba kita hitung poin terbanyak dari siapa. Coba kita lihat. Kelompok 4 menang dari game sekali ini. Tepuk tangan. Ya. Semuanya bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Yo. Oke, anak-anakku semuanya, apakah menyenangkan bermain Monopoly? Coba, siapa yang berani menyampaikan kesannya? Kita bisa belajar
bisa belajar sambil bermain. Iqbal? Bermain dan belajar Ternyata menyenangkan sekali. Oke. Setelah ini anak-anak, langkah selanjutnya adalah kalian akan membuat sebuah proyek ASEAN monopoli bersama-sama. Perbedaannya adalah kalau Pak Rifa ini ada 10 negara, besok kita akan membuat berdasarkan 5 negara pendiri ASEAN. Kira-kira kapan kita mau melakukan kegiatan tersebut? Hari Senin ya. Bisa ditulis yang disiapkan, silahkan yang dibawa dari rumah besok. Kalau sudah anak-anak, coba apakah ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini? Dan yang kedua? Oke, tepuk tangan buat Iwan semuanya. Yuk. Ini coba Pak Rifa ingin mengapresiasi kerja keras kalian, sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa berdiskusi dengan baik. Tepuk tangan semuanya. Oke, kalau sudah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Pak Rifa pimpin doanya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.